Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiana Nur Arifah, tim 219100173. Saya dari Prodi Ekonomi dan saya berasal dari Kota Klaten. Usia saya 19 tahun. Di sini saya akan menceritakan sebelumnya di sini saya belum pernah menjadi pemimpin dalam suatu organisasi. Namun saya ingin memilih seandainya saya menjadi pemimpin, saya memilih pada bidang bisnis karena tentunya pada bisnis kuliner ya, karena itu alasan saya ingin mengembangkan hobi saya yang menyukai jajanan-jajanan yang dijual atau UMKM yang ada di sekitar saya. Dan di sini saya memilih produk pemanis atau pencuci mulut, dan disitu saya ingin mengembangkan produk tersebut. Semua itu tidak jauh dari visi dan misi saya. Visi misi saya yaitu visi saya menyajikan makanan ini yang lembut dan cocok sebagai makanan penutup yang dapat dikenal di mancanegara. Misi saya yaitu menjadikan perusahaan penghasil kue dan dessert terlezat, selalu memberikan pelayanan yang baik dan ramah, serta menjaga loyalitas pelanggan, menyajikan makanan dengan berbahan premium dan berkualitas, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Bagian yang saya buat dalam organisasi ini pertama yaitu meliputi owner, yang kedua bagian administrasi, yang ketiga marketing, yang keempat distribusi, yang kelima produksi. Owner bertugas sebagai menentukan visi dan misi perusahaan, berkomunikasi yang baik dengan rekan kerja atau bawahan, terlibat dalam perencanaan strategi bisnis. Administrasi bertugas mencatat serta memeriksa status data penjualan yang telah masuk dan yang belum masuk dengan tujuan untuk mempermudah dalam menindaklanjuti kekurangannya. Menjadi orang yang menjualkan produk perusahaan kepada konsumen sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari setiap produk yang dijual. Distribusi membeli barang-barang dari pihak produsen untuk kemudian dijual kepada pihak konsumen. Akhir yaitu bagian produksi, yaitu merancang sistem produksi, mengoperasikan suatu sistem produk untuk memenuhi persyaratan, menjamin tercapainya hasil produksi dalam hal jumlah, kualitas, dan lain-lain. Budaya yang saya terapkan yaitu kreativitas dan inovasi dalam pengembangan produk, komunikasi yang baik, pelayanan yang ramah, dan berbahan produk premium yang kami sajikan. Dan saya akan menjelaskan bagaimana saya memulai menjadi pemimpin, yaitu pertama memahami dan belajar serta gaya kepemimpinan yang saya terapkan. Yang kedua, membangun koneksi yang baik ke anggota satu dengan yang lain atau dengan rekan tim. Yang ketiga, selalu memotivasi anggota atau bawahannya, karena itu kunci untuk bertahan dalam suatu bisnis. Yang terakhir, profesional dalam pekerjaan. Gaya kepemimpinan yang saya terapkan yaitu gaya demokrasi, karena di mana kerja pemimpin ini ikut berbaur pada di tengah-tengah anggotanya. Dan contohnya seperti saat pekerjaan itu, owner harus mengetahui kinerja bawahannya atas anggaran atau apapun yang dibutuhkan di bawahannya. Owner juga bisa membantu dalam pengerjaan kegiatan tersebut. Dan bagaimana cara saya meyakinkan bawahan saya terhadap visi misi saya itu seperti menjelaskan kinerja dalam bisnis ini, seperti cara agar memajukan bisnis ini, menerapkan komunikasi yang baik dan efektif pada anggota satu dengan anggota lain, dan ketiga disiplin dalam bekerjaan, sikap, dan lain-lain, bisa memilih bahan-bahan yang berkualitas untuk konsumen. Dalam bisnis ini juga tidak jauh dari masalah antara internal dan eksternal. Nah, cara menyelesaikan masalah internal menurut saya yaitu ketika menerapkan mengambil keputusan bersama. Contohnya ketika ada masalah satu anggota, maka saya akan mengumpulkan semua anggota untuk menyelesaikan masalahnya bersama dan mencari jalan keluar secara musyawarah dan satu sama lain tahu apa penyebabnya. Dan yang kedua yaitu masalah eksternal. Contoh, ketika menghadapi masalah ada oknum yang mencemarkan nama baik perusahaan, maka tidak segan-segan menerima laporan dari pihak berwajib. Nah, kedua masalah itu bisa saya atasi dengan cara seperti itu. Dan langkah-langkah saya agar organisasi ini tetap eksis di era milenial
dan era digital ini, yaitu mengikuti perkembangan zaman. Apalagi pada era ini, saat ini kita tidak bisa mengikuti sebentar saja, nanti akan ketinggalan. Yang kedua, tidak takut mengambil resiko. Yang ketiga, bisa membuat prioritas untuk keseimbangan positif antara hidup dan pekerjaan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.